Alah, wo, mau pamer kok mobil mau. Malu-maluin lu. Mobil karoseri aja lu pamer-pamerin di KTT ASEAN pula. Wah, wo, bener-bener nggak tahu malu lu, wo. Apa sih yang mau dibanggain dari mobil itu? Lawang mobil rakitan kok, bukan produksi dalam negeri tuh. PT Pindad itu cuma bikin bodinya doang, artinya karoseri. Mulai dari mesin, sasis, dashboard, sampai interior itu produk dari Sangyong Korea Selatan, wo. Terus apa yang perlu dipamerin? Karoserinya. Ih, seharusnya lu tuh ya pamer pesawat. Kan Indonesia pernah punya sejarah bikin pesawat seperti yang dilakuin Pak Habibie. Kalau enggak ya nyupirin pesawat kayak Sultan Brunei Darussalam itu loh, Hasan Al-Bolkiah yang nyupirin pesawat 747 Boeing pula. Masa lu kalah sama dia? Kan lu mantan militer, wo. Kalah pamer lu. Jadi saran gua nih ya, sebagai rakyat Indonesia, mendingan jangan banyak pamer-pamer dah. Kalau enggak, makin negesin kalau lu itu butuh pujian dan validasi. Lu tahu enggak sih? Presiden negara lain itu sudah tahu kalau mobil Maung itu hasil karoseri doang. Makanya nggak ada yang mau pesen. Malu-maluin lu, wak. Mau flexing kok model begitu. Udahlah, norak lu, wak. Semangat, bilang aja malu bawa kayak gitu si maung-maung itu ya. Terus memang bisa produksi berapa mobil kayak gitu. Kalau dipakai cuma untuk gotong-gotong, sebetulnya mogok. Untuk apa bawa buang anggaran kayak gitu? Pamer-pamer apa? Saking gak ada bisa dipamerin. Mendingan bawa kuda kemarin dari Hambalang, masih keren itulah. Bawa kuda di sini masih bisa hidup. Kalau mobil kayak gitu kan juga apa bedanya dengan SMK itu kan? Ya mobil zong. Jangan sekarang kita banggakan sesuatu yang siapa pakai mobil itu. Hanya presiden, terus kami rakyat bisa nggak pakai mobil itu? Harganya berapa? 1 miliar. Itu kan untuk orang-orang kelas atas. Dan belum tentu juga bisa digunakan rakyat sehari-hari. Jadi jangan sok-sok ini deh. Kalau memang bisa bikin mobil efisien, bagus, nggak mogok untuk rakyat, yang harganya 200 juta, oke lah. Ini mah 1 miliar. Dikira kami koruptor kayak Lolo Pade. Terus sekarang bisa mamerin itu, saking gak ada bisa dibanggakan. Nih gue bisa bikin mobil, toh nggak ditengok juga. Mabolki apalagi, dia datang pakai 747-800. Malu lah. Paling diketawain, apa sih kayak gitu mobil kayak kotak. Karena si kotak itu. Kita baru saja menyaksikan fakta yang kontras, yang cukup memprihatinkan. Pemandangan di KTT ASEAN Cebu, Filipina yang membuat rakyat berpikir tajam. Bukan sekedar diplomasi, tapi soal cara kita mengelola skala kepentingan dan pencapaian. Nah, bayangkan sebuah panggung di mana si pemberi utang dan si penghutang bertemu. Singapura itu kreditor terbesar kita. Kalau di total dari swasta, BUMN sampai berbagai instrumen lainnya, utang Indonesia ke Singapura itu hampir tembus 1.000 triliun. Angka yang bukan cuma besar tapi raksasa. Tapi perhatikan perbedaannya. Si tetangga yang memegang piutang ribuan triliun, yang memberi utang ribuan triliun, itu datang ke perhelatan dengan sangat-sangat sederhana. Naik penerbangan komersial nyaris tanpa suara. Sementara kita datang dengan segala keramaian, membawa pesawat khusus dan kargo Hercules seolah-olah unjuk kekuatan. Kita sedang mempertontonkan kekayaan di depan pihak yang justru membiayai kemewahan tersebut. Ini bukan lagi soal protokol, ini soal martabat yang tertukar antara substansi dan citra. Rasanya seperti melihat seorang yang rumahnya masih dicicil dari bank,
tapi nekat menggelar pesta pora di depan manajer kredit banknya sendiri. Sebuah upaya pembuktian yang justru memperlihatkan ketidakpercayaan diri kita sebagai bangsa. Nah, bayangkan saja seorang Lawrence Wong, Perdana Menteri Singapura, mendarat di Cebu. Beliau turun dari Singapore Airlines, penerbangan komersial biasa, turun dari Garbarata layaknya penumpang biasa pada umumnya, tanpa drama, tanpa perlu pembuktian apa-apa. Di hari yang sama, delegasi negara kita tiba dengan pesawat kenegaraan, lengkap dengan pesawat Hercules yang khusus mengangkut mobil maung demi gengsi protokoler. Itu bukan gaya hidup orang kaya, itu gaya hidup orang yang ingin terlihat kaya. Praktik yang lazim kita saksikan, pebisnis yang tongkrongan mewah tapi pencapaiannya payah, sibuk memoles bungkus, sewa kantor di gedung mahal atau beli kendaraan mewah demi gengsi, padahal arus kasnya sedang sesak. Pembisnis cerdas paham, skala operasional harus mencerminkan kesehatan finansial, bukan sekedar ego. Jangan sampai bisnis Anda terlihat mentereng di luar, tapi di dalam sebenarnya sedang berdarah-darah karena biaya operasional tak efisien. Lawrence Wong, Perdana Menteri Singapura, berani tampil sederhana karena dia tahu ekonomi negaranya kuat. Dia tidak butuh validasi dari kemewahan protokoler. Nah, fakta brutal lainnya, banyak owner bisnis yang terjebak di operasional harian karena mereka lebih fokus ke image daripada sistem. Mereka takut kalau tidak turun tangan langsung, bisnisnya tidak terlihat wah. Padahal bisnis yang benar-benar besar adalah bisnis yang tetap berjalan kokoh meski pemiliknya hanya naik penerbangan biasa tanpa pengawalan. Kesederhanaan sistem adalah puncak dari kecanggihan manajemen. Jangan sampai Anda sibuk memamerkan maung sementara organisasi bisnis Anda masih banyak bergantung pada kehadiran Anda 24 jam. Bangsa yang benar-benar percaya diri tidak perlu membawa atribut untuk membuktikannya. Begitu juga dengan bisnis Anda, sesuaikan penampilan dengan pencapaian. Karena bisnis yang sehat adalah yang kuat di neraca, bukan cuma megah di citra semata. Kita semakin malu sebagai orang Indonesia melihat pemimpinnya yang gaya-gayaan yang makin diketawain dunia. Kayak mobil bum-bum car yang ada di Dufan itu loh. Dan harganya mehong pula. Kalau misalnya bawa ke sana mobil kerakyatan nih, saya sebagai presiden bawa mobil yang saya buat harga 200 juta. Sekarang rakyatku akan pakai mobil ini. Masih bisa dihargai sama Sultan Bolkiah, malah bagus ya, rendah hati banget ya. Dia naik mobil 200 juta. Saking mencintai rakyatnya, dia pakai mobil butut untuk dirinya sendiri yang gak bisa dijual. Kami pun gak sanggup beli, Pak. Gue gak sanggup beli mobil 1M kayak gitu. Mendingan gue beli Toyota, jelas, Honda. BYD ngapain beli mobil kayak gitu 1 miliar, sorry ya. Nanti mogok. Terus gue pakai apa? Turbo Pertamax Dex harga 30.000. Lo aja pakai jemput aja, siapa tahu bisa jalan. Jadi kalau kita semangat atas nama bangsa, ngomongnya semangat karena ini merupakan kebanggaan bangsa. Ya, ini merupakan kebanggaan bangsa. Bilang aja terpaksa ngomong kayak gitu. Kok lemas banget sih? Menteri luar negeri harusnya kan membawa aura positif ke luar negeri. Ini dari awal loyo, jangan lesu gitu. Bagaimana mau pede? Marketing itu, marketing negara, mau jual panci aja harus semangat. Ini bagus loh pancinya ini loh. Ini bener-bener bisa tahan 2000 tahun. Bener-bener ceria ini enggak? Ya, kami akan keluar negeri.
Nah, presiden mengatakan bahwa kita akan jalin hubungan yang baik dengan, ya udah bete lah. Semuanya marketing mau panci dari negara itu harus semangat ngomongnya, nggak kelihatan banget terpaksa jadi menteri-menteri gua ya. Ini partai mana sih? Aduh, kasian banget ya dikasih jatah tapi mungkin nggak punya posisi